kan tidak ada kesadaran bahwa kita melakukan sesuatu peribadatan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Allahu Akbar kan macam-macam pikiran kemana-mana, ngutang, apa, belanja dan sebagainya. Jadi tidak ada kejujuran yang kita bangun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalam persembahan kita itu. Demikian juga dalam beribadah saja kita tidak bisa jujur dengan diri sendiri, tidak bisa jujur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa kita melakukan atau menikmati atau tidak mengamalkan kejujuran itu. Nah, ini untuk membentuk diri kita. Karena kan tidak mungkin kita datang begitu saja kepada Allah, ya Allah saya menghadap, kan tidak mungkin toh itu. Apa kita mempunyai kesombongan diri ya untuk menghadap kepada Allah dengan diri kita yang penuh noda ini. Setiap saat tadi kita punya dosa kok. Setiap kita berpikir ada dosa. Setiap kita sadar ada dosa. Dan dengan segala dosa itu kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kan tidak mungkin. Nah, oleh karena itu perlu jalan, perlu tarekat. Tarekat inilah yang kita jalan inilah yang kita sebut tarekat, yaitu jalan yang kita bangun, cara atau metode pendekatan yang kita bangun untuk menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara membersihkan diri, dengan cara mengontrol diri, dengan cara mempersiapkan diri dulu untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita ini tidak bisa terlepas dari tiga fenomena, tiga gejala di dalam jiwa kita. Yang pertama itu selalu kita terdorong atau terpanggil oleh godaan-godaan yang oleh ulama disebut sebagai godaan iblis, ya, godaan setan. Kita juga selalu mengalami adanya godaan-godaan dari nafsu kita sendiri, dari hawa nafsu kita sendiri. Dan terakhir ada godaan, ada panggilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang muncul di dalam jiwa kita itu. Jadi di dalam ayat Al-Quran disebutkan ya alladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Jadi wahai orang yang beriman, responlah ajakan Tuhan itu ketika dia memanggil kamu. Jadi setiap tadi kita bacakan kulla yaumin huwa fi sya'n. Jadi Tuhan itu setiap saat mempunyai urusan dengan hambanya, yaitu dia selalu mengajak kepada hambanya untuk berbuat baik, untuk mendatangi Tuhannya itu. Tetapi karena ada penghalang-penghalang, faktor penghalang ini, sehingga kita tidak bisa melakukan atau merespon ajakan itu. Saya berikan contoh yang sangat simpel. Jadi begitu bagi kita yang umat Islam kan sudah terbiasa, begitu terdengar azan itu berarti kita langsung mempunyai kesadaran bahwa saatnya sholat, saatnya aku menyembah kepada Allah. Tetapi segera setelah itu kan ada godaan di dalam. Nanti kan ini sholat zuhur nanti sedang ada dalam pekerjaan, sedang itu kan nanti bisa. Itu nanti ada hawa nafsu kita ingin supaya kita melaksanakannya nanti. Oleh karena itu Rasulullah memesankan supaya kita tidak mengundur-undur untuk kebaikan itu. Contoh yang lain misalnya kita melihat ada yang meminta-minta, ada melihat kondisi seorang yang sangat mengenaskan, itu yang pertama kali muncul dalam hati kita itu adalah rasa iba, rasa simpati, rasa ingin membantu. Tetapi segera setelah itu ada godaan. Mana tahu dia cuma main-main, mana tahu dia cuma pura-pura, mana tahu dia cuma peminta-minta dan sebagainya. Ini ada selalu berkecamuk di dalam diri kita. Pertarungan ya antara kebaikan dan kejahatan, dan ini memerlukan manajemen inilah bagaimana cara menolak atau mengatasi godaan-godaan itu, dan bagaimana cara merespon secara langsung ajakan-ajakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memupuk itu, maka nanti pada akhirnya kita membangun suatu interaksi yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita berhasil mengatasi masalah godaan-godaan dan kendala-kendala ini. Jangan dianggap godaan dalam diri, godaan hawa nafsu, kendala hawa nafsu kita itu hanya untuk mengajak kepada yang jahat-jahat saja.
yang kejahatan saja. Oh tidak, pada waktu masa melaksanakan sesuatu yang baik pun, masalah kesalehan pun, itu hawa nafsu kita mendorong kita untuk menjadi ria. Dan ria itu adalah syirik, mempersekutukan Allah, melakukan perselingkuhan ya kepada Allah, artinya tidak jujur kepada Allah. Saya berikan contoh. Jadi kita yang sudah diklaim sudah dinilai oleh masyarakat sekitarnya sebagai orang yang soleh ya, begitu azan langsung ke masjid jamaah ya, begitu ada rencana kebaikan langsung direspon dengan baik. Itu bagi kita kelihatan dari luar itu sudah suatu kesalehan. Tetapi ini di dalam dirinya, itu seseorang tidak bisa melepaskan diri dari rasa bangga, dari rasa ria. Oh, aku ini adalah hamba paling tidak berbeda dengan si fulan. Saya setiap hari 5 waktu sholat ya, saya setiap hari menyumbang, saya setiap hari dan seterusnya. Ini adalah ria. Jadi yang semestinya amal itu ditujukan hanya kepada Allah, kemudian lalu kita melaksanakan perselingkuhan. Dan ini yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak meresponnya secara total. Nah, ini asal usul daripada perlunya tarekat. Jadi tarekat ini adalah bagaimana memanage diri ya untuk menuju kepada Allah, untuk menuju kepada kebaikan, menuju kepada ketika dia itu persekutukan dengan hawa nafsu kita. Tadinya mau beribadah hanya kepada Allah, tapi ternyata untuk ria-riaan ya, untuk supaya orang pakai sorban, pakai apa gitu ya, terus ini kiai orang soleh dan sebagainya, kan ria. Ria itu adalah syirik, dan ini adalah membuat kekasih Allah sebagai kamu tuh berselingkuh lah ya. Dan ini dalam cinta itu tidak bisa ada perselingkuhan sama sekali ya. Itu adalah sesuatu hal yang menodai, dan inilah yang membuat para para jamaah terutama di Amerika seperti yang disebutkan Canun itu tadi, dan kita bisa mengikuti di Harvard University sendiri sudah ada Canun, sudah ada satu departemen yaitu yang khusus menangani dan mengamati bagaimana suatu penyakit yang terkait dengan saraf ya, itu bisa diobati, bisa diatasi dengan zikir, dengan wirid. Jadi itu bisa dengan memasang alat untuk yang berhubungan dengan seluruh saraf-saraf ya, kemudian bisa diukur tensi ya. Seseorang disuruh dalam laboratorium diminta untuk bagaimana dia berzikir, itu bisa melihat bagaimana pengaruhnya terhadap tensinya bisa, tekanan darahnya bisa turun dengan melalui zikir-zikir tentu yang dia lakukan. Itu kenapa? Karena memang untuk ala bizikrillahi tatmainnul qulub ya, dengan zikir, hanya dengan zikir lalu hati itu bisa menjadi tenang, dan tensi-tensi tekanan darah dan penyakit-penyakit macam-macam itu hanya bisa diatasi dengan ketenangan jiwa. Nah, jiwa diperoleh dari zikir. Zikir ini adalah proses yang kita lakukan di dalam bertarekat ya. Jadi itu sebabnya ini sudah sangat sangat relevan, sangat koheren ya, sangat sesuai dengan apa yang akan dicapai oleh seseorang ketika dia mencapai ma'rifatullah ya, bahwa dia bisa dilindungi dari penyakit, dia bisa dilindungi dari berbagai macam ancaman dan sebagainya.